Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisya Putriwardani dari kelas 11 PDKM 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan terhadap ideologi Pancasila di video berikut. Selamat menonton. Masih ingat nggak sama Pancasila yang sering kita hafalin tiap upacara, tapi sudahkah kita benar-benar mengamalkannya? Pancasila adalah 5 sila yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di tengah arus globalisasi dan perubahan zaman, Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang tak bisa diabaikan. Beberapa tantangan ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu perbedaan pandangan. Indonesia itu kaya akan perbedaan, tapi kenapa makin kesini perbedaan malah jadi ajang perpecahan? Perbedaan pandangan di Indonesia adalah hal yang wajar dalam masyarakat yang demokratis. Namun, ketika perbedaan ini menimbulkan polarisasi ekstrim dan memecah belah, nilai persatuan dalam Pancasila mulai tergerus. Maka dari itu, jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah. Pahami bahwa Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Yang kedua yaitu perkembangan zaman. Kita hidup di era serba instan. Segala informasi bisa didapat dalam sekali klik. Tapi, apakah semua informasi itu membentuk kita jadi pribadi yang Pancasilais? Dunia digital penuh kebebasan, tapi kebebasan tanpa nilai bisa jadi bahaya. Kita bisa dengan mudah kehilangan arah, terombang-ambing oleh tren, budaya asing, dan gaya hidup yang kadang bertentangan dengan nilai luhur bangsa. Disinilah pentingnya Pancasila, bukan sebagai penghalang modernisasi, tapi sebagai filter penyaring supaya kita tetap bisa maju tanpa kehilangan jati diri. Teknologi bisa berubah setiap detik, tapi nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan akan selalu relevan. Jangan biarkan teknologi mengendalikan kita. Jadikan perkembangan zaman sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, menjaga nilai kebangsaan, dan memperkuat Pancasila dalam kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu pendidikan. Sekolah udah ngajarin Pancasila, tapi kenapa masih banyak yang lupa nilai-nilainya? Mungkin karena Pancasila diajarkan sebagai teori, bukan sebagai gaya hidup. Anak-anak disuruh hafal tapi nggak diajak merasa, padahal lebih penting paham maknanya daripada sekedar bisa mengucapkannya. Yang keempat yaitu kebudayaan. Kenapa budaya luar makin digandrungi, sementara budaya kita sendiri mulai dilupakan? Karena kita lupa cara bikin budaya kita keren, padahal batik itu identitas, angklung itu warisan, wayang itu cerita kita. Kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi? Pancasila mengajarkan nilai cinta tanah air, dan budaya adalah bagian dari itu. Kesimpulannya, Pancasila menghadapi banyak tantangan di era kini dari perbedaan pandangan, perkembangan zaman, hingga pendidikan dan budaya. Tapi, selama kita tetap mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila akan selalu relevan dan menjadi fondasi kuat bagi bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.